bahasa asing dan bahasa asing lain yang teman-teman kuasai, kemungkinan kemungkinan teman-teman udah tahu mekanisme berpikir dan cara belajar suatu bahasa asing itu kita tidak bisa hanya belajar alif, bata, sa, ya, atau kita belajarnya alef, bet, gimel. Ini nanti kalau tidak diulang-ulang dan tidak dipakai, teman-teman pasti lupa. Saya rasa Mar Firman ini jago Persia deh kayaknya. Fotonya banyak famous deh kayaknya. Nahon ya Mar Firman. Nahon itu artinya betul ya. Correct. Am I right? Vale, vale, giusto. Nah, oke. Teman-teman di sini yang sudah belajar bahasa asing lain, boleh raise hand selain bahasa Indonesia? Kayaknya udah pada semua ya. Berarti tahu ya challenge-nya kita bawa belajar suatu bahasa baru itu luar biasa. Teman-teman, adik-adik di sini, teman-teman masih muda semua. Ya Allah, Masya Allah, masih muda semua. Saya benar-benar berharap saya bisa bisa lebih muda, punya banyak waktu. Waktu saya itu buat belajar, pengen banget. Tapi saya benar-benar occupied with my work. Sebagai dentist itu 90%. 10%-nya ngapain? Ya ini 10% ini. Hal yang kalau orang Surabaya bilang tuh ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi itu. Ya kayak kurang susah gitu loh hidupnya. Ngapain juga belajar bahasa Ibrani gitu kan ya. Tapi belajar bahasa Ibrani ini ada keunikannya tersendiri. Apalagi untuk teman-teman yang mendalami Al-Quran. Mendalami kitab-kitab misalkan. Kenapa? Karena kalau teman-teman belajar ilmu tafsir, nanti kalau misalkan menemukan suatu yang secara letterlek ya, secara bahasa itu menarik, itu teman-teman akan kulik terus itu. Apalagi teman-teman bisa bahasa aslinya. Jadi konsepnya di sini, saya bukan guru, saya hanya sharing sebagai kawan yang sudah lebih dulu belajar. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari apa yang saya sharingkan. Kita mulai dulu dari pembelajaran bahasa Ibrani yang paling dasar dulu. Paling dasar kita mulai introduction to Hebrew. Apa sih bahasa Ibrani itu? Apakah layar saya bisa dilihat dengan jelas? Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti boleh ditulis di kolom chat ya. Nanti saya boleh dibantu. Karena saya ini orangnya nanti kalau ngomong tuh kebablas harus di stop. Oke. Jadi bahasa Ibrani, ini saya mau berterima kasih ada rekan saya. Jadi beliau ini akademisi di Jogja. Kebetulan memang belajar bahasa Ibrani, guru bahasa Arab juga, dan beliau mendirikan ini Abjad Semitic Course, di mana platform ini untuk belajar bahasa Ibrani, Arab, dan Aramaik. Jadi beliau membuatkan ada slide yang memang bagus sekali untuk kita belajar pagi ini. Jadi untuk bahasa Ibrani sendiri mengalami sejarah yang panjang. Teman-teman ini kan pasti belajar macam-macam, udah macam-macam. Apalagi yang suka sejarah ya. Jadi bahasa Ibrani ini sebetulnya pernah mati, teman-teman. Pernah mati. Jadi dia itu hanya digunakan dalam bahasa liturgi. Hanya bahasa untuk berdoa, untuk doa-doanya orang Yahudi. Kalau kita lihat padanannya yang bahasa liturgi, tapi yang sudah benar-benar mati, itu adalah bahasa Latin. Bahasa Latin itu termasuk bahasa liturgi yang dia udah benar-benar mati sekarang. Jadi dalam perjalanannya kita mengenal yang namanya Ibrani kuno, kurang lebih tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi kayaknya ya. Please correct me if I'm wrong ya. Please correct me if I'm wrong. Saya ini orang yang otodidak belajar. Jadi kalau ngomong sebetulnya saya jujur nervous ya. Nervous kalau mengajar antum sekalian yang mungkin ilmunya atau ada pengetahuan yang lebih dari saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi platform diskusi juga. Kalau ngomong soal gigi pede saya. Jadi kalau ngomong soal gigi paham, muslam. Nah, bahasa Ibrani kuno ini dia yang disebut dengan Ibrani Biblika atau Ibrani Alkitabiah. Mungkin teman-teman mengenal yang namanya Tanah atau Perjanjian Lama, itu dia digunakan di kitab Taurat, Mazmur, para nabi, Nahon. Nahon itu dalam bahasa Ibrani artinya benar. Mungkin kalau sesekali saya ngomong dalam bahasa Ibrani, it's okay ya. Jadi dia ciri-cirinya itu banyak dalam bentuk puitis dan tata bahasa kompleks. Nah, kosakatanya itu dia terkait dalam ya Alkitabiah itu sendiri.
Setelah itu ada Ibrani pasca Babel, pasca pembuangan Babel. Jadi kira-kira sekitar tahun 500 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Jadi dia sebetulnya bahasa aslinya orang Yahudi itu apa sih? Aslinya itu dia bahasa Aramaik. Mereka menggunakan bahasa Aramaik. Ibraninya tidak hilang. Ibraninya dia digunakan untuk agama, untuk berdoa. Kitab suci, doa. Tapi bahasa sehari-harinya, yom-yomi, mereka menggunakan bahasa Aramaik. Oke. Nah, kenapa itulah sebagian dari kitab Daniel, kalau nggak salah, atau Ezra, sama Ezra, itu dia masih ditulis dalam bahasa Aramaik. Betul ya? Ada yang mempelajari nggak? Di sini kan ilmunya kan suka random gitu kan. Kita kan suka random, belajarnya itu hal-hal yang random gitu loh. Jadi Ibrani itu dia tetap dipelajari tapi bukan bahasa ibu. Lalu dia mengalami kematian itu kira-kira tahun 600 sampai 1800 Masehi lah. 1000 tahun loh. 1000 tahun bahasa Ibrani ini tidak digunakan sebagai percakapan sehari-hari. Tapi dia hidup sebagai bahasa doa. Lalu untuk studi agama, kajiannya itu kalau orang Yahudi, ibaratnya kalau orang Indonesia itu pun belajarnya di pesantren ya. Orang Yahudi itu mereka belajarnya di yeshiva. Mereka menggunakan itu di yeshiva. Jadi untuk mempelajari filsafat, puisi. Lah, orang Yahudinya sendiri itu bicara pakai bahasa apa? Ini menariknya, mereka itu bicaranya pakai bahasa Arab. Mereka bicara pakai bahasa Persia. Betul ya, Mar Firman ya? Sebelum lanjut kenal ini Mbak, kenal apa Ustadz Menachem Ali ya? Nahon, tahu. Beliau, aduh, luar biasa banget kan. Memang guru besar di UNAIR kan. Ya ya ya. Ya. Saya Antum sering guru. sering anu lah, sering bergaul sama Pak Menachem Ali karena kebetulan juga belajar bahasa apa bahasa Ibrani dulu di Oh, Iran Masya dulu. Iya. Allah. Ya ampun. Berarti Cuma nggak demi tahu demi ya, tapi demi kepentingan anu sih apa akademik sih karena jurusannya akademik. kan di Oke. teologi. Iya. Oh, oke. Menarik, menarik sekali ya. Jadi memang bahasa orang Yahudinya sendiri itu ngomongnya memang bahasa Arab, Persia, Yiddish ya. Nah, kebangkitan itu yaitu pada abad ke-19 itu tokoh kuncinya namanya Eliezer ben Yehuda. Beliau adalah bapak bahasa Ibrani modern. Hari bahasa Ibrani, jadi hari Eliezer ben Yehuda itu baru dirayakan kalau nggak salah 3 hari yang lalu, 8 Januari. Jadi 8 Januari itu dia dikenal sebagai Hari Bahasa Ibrani Modern. Tokoh kuncinya itu adalah Eliezer ben Yehuda yang menghidupkan kembali bahasa Ibrani sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Dia menciptakan beberapa kosakata modern. Jadi kosakata modern ini yang nantinya berkembang, karena bahasa ini kan selalu berkembang ya. Bahasa ini selalu berkembang, dia mengajarkan dulu ke keluarganya, lalu sejak Israel berdiri tahun 1948, dia menjadi bahasa nasional. Jadi ini adalah satu-satunya contoh di dunia, correct me if I'm wrong, bahwa bahasa mati itu dia berhasil dihidupkan kembali menjadi bahasa ibu jutaan orang, yang menjadi bahasa Ibrani modern. Nah, eh, Morah, apa bedanya? Morah itu guru guru perempuan. Anggaplah mungkin di platform belajar ini, mungkin kalau bingung manggil Kak, Ibu, Miss, atau apa, ya manggil Morah mungkin ya. Morah, apa bedanya bahasa Ibrani Biblika dengan bahasa Ibrani modern? Jadi bahasa Ibrani modern, ini tata bahasanya lebih sederhana. Semisal kita mengatakan Av, ayah, ya, ayah, Avi, ayahku. Avi itu literally ayahku, ayah saya. Abi literally ayah saya. Oke, Aba itu ayah, Abi itu ayah saya. Tapi dalam bahasa Biblika, Abi itu bisa menjadi bapak atau guru atau orang yang kita respect dan sangat dituakan, Abi. Atau atau mungkin Elohim, Adonai, bisa juga disebut Abi. Jadi bahasa itu multitafsir pada Biblika. Sedangkan bahasa modern itu yes, yes, no, no. Nggak ada can menjadi lo, itu tidak ada. Jadi yes, yes, no, no. Seperti itu. Dan banyak juga bahasa serapan dari bahasa Inggris, Arab, Rusia itu bahasa bahasa Ibrani modern banget.
Kayak misalkan kita menyebutnya kalau murid itu kita ngomongnya student, itu bahasa modern, Ibrani modern, student, studentit. Oke. Tapi bahasa biblikanya itu adalah Talmid. Talmid, Talmid dan Talmidah. Talmid murid laki-laki dan Talmidah murid perempuan. Nah, itu nanti penggunaannya bisa kompleks. Kadang-kadang kita menyebutnya Talmid, Talmidah itu untuk murid-murid yang belajar di pesantrennya sono. Ya Sifa, Talmid, Talmidah. Ani, Talmidah. Oh, berarti dia tahu dia belajarnya itu belajar Ibrani secara akademis. Pasti ngomongnya Talmid, Talmidah. Sama mungkin kalau ustadz saya kebetulan belajar dari seorang ustadz. eh, Beliau mengajarkan bahwa kalau kita belajar bahasa Arab, kita harus mengenal case ending untuk membedakan bahwa kita ini benar-benar belajar yang namanya Arab akademis dan Arab yang Arab bahasa pasar lah atau amiyah seperti itu. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa Ibrani, sejarah panjang demikian. Jadi dia sudah Ibrani kuno, setelah pembuangan Babel, udah sempat mati, sampai dia bangkit kembali. Ada yang menarik nih. Kenapa kok bahasa Ibrani dia bisa menjadi hidup kembali? Padahal dia sempat mati. Sedangkan bahasa Latin tidak. Kalau di gereja, karena pendidikan saya itu kan pendidikan sekolah Katolik. 12 tahun sekolah Katolik. Jadi selama 12 tahun di sekolah Katolik, itu kita ada doa-doa yang dalam bahasa Latin. Tapi bahasa Latin itu tidak digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Why? Ya kan? Why? Cari-cari sendiri kan saya. Jadi bahasa Ibrani ini bedanya dengan bahasa Latin karena mereka ini membentuk suatu identitas suatu negara. Jadi ada negara yang dia menggunakan bahasa ibunya adalah bahasa Ibrani. Sementara bahasa Latin tidak ada negara Latin. Jadi karena dia digunakan sebagai identitas suatu negara, sehingga mereka lebih bisa dihidupkan kembali sebagai bahasa modern. Jadi kebangkitannya bahasa Ibrani sendiri itu sebetulnya waktu sejarah yang pas ya kalau menurut saya ya. Dia ada nasionalisme modern, pas dengan ada media cetak, ada sistem pendidikan massal. Hanya mereka masih tetap mempertahankan budaya Semitik yaitu menulis dari kanan ke kiri. Kenapa kok tidak ditulis dari kiri ke kanan seperti bahasa Mandarin misalnya atau bahasa Korea misalnya tadi saya lihat ada temen yang pakai ini ya pakai alfabet Korea pakai Hangul gitu tulisan namanya kan kenapa kok tidak seperti itu karena awal-awal mula-mulanya itu memang mereka tidak mengenal budaya menulis tulisan kertas dalam dalam bentuk kertas dan pena seperti orang Cina atau orang Asia Timur yang lebih menguasai kan. Ini sekedar sejarah singkat ya teman-teman ya sebelum kita masuk ke apa ke pembelajaran kita. Jadi untuk kita kan menulisnya kan memahat tuh pakai paku nih dipahat. Nah, mahat kan dia lebih enak kalau dari kanan ke kiri. Selain itu juga memang kan di kebudayaan Semitik mereka masih belum mengenal kertas dan pena. Sementara orang Asia Timur mereka mengenal lebih dulu tuh. Jadi ketika mereka menulis dari kiri ke kanan itu untuk menghindari kalau kanan ke kiri kan tintanya nanti kehapus tangan kita kan. Kalau kita orang kadal ya, yang kanan dari lahir bukan kidal ya. Kalau kadal kan kita kecenderungannya kan menulisnya kalau dari kanan ke kiri kehapus dong nanti yang di sisi sini yang kita tulis. Begitu kira-kira asal muasalnya bahasa Ibrani sehingga ya muncullah kita hari ini muncullah kita hari ini belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini kalau boleh tahu teman-teman motivasinya apa sih kepingin mempelajari bahasa Ibrani ini apa? Boleh Mar Firman dulu yang kelihatan di layar saya soalnya. Gimana? Kepentan ya, tujuan ya. Tujuan akademis kah? Iya, akademis betul. Tujuan Karena akademis. ya, tes suara saya kedengaran ya. Kedengaran. Oke. Belajar bahasa Hebrew itu kebetulan memang saya bersentuhan dengan Pak Menachem Ali itu udah lama. Oh, Eh, oke. eh, karena beliau kan bisa dikatakan itu mitra dulu karena saya kebetulan kuliah di Iran banyak memesan referensi buku-buku dari apa Farsi dengan ini Farsi dengan apa Arab Oke. kebetulan. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, tapi karena mungkin kesibukan, Pak Menachem Ali itu tidak membuka kelas online, jadi kebanyakan ambil institut daripada Iran itu sendiri. Oh, Tapi itu udah lama, Pak. Tapi semuanya kebetulan lebih kepada kebutuhan akademik karena jurusannya di teologi dan filsafat. ada yang menarik juga sih, selain kebutuhan akademik ya, Mar ya. Juga mungkin kalau dari murid-murid saya atau teman-teman saya ya, yang mereka banyak belajar Ibrani, kebutuhan teologi ya memang untuk melengkapi sarana untuk lebih mengerti lagi tentang Biblika. Ada juga yang motivasinya mereka banyak berhubungan dekat dengan tur Holy Land dan berhubungan dengan profesi mereka. Dan juga ada yang mungkin random kayak saya. Mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang random juga kan ya belajar bahasa Ibrani hanya untuk self achievement. Yaitu salah satu contohnya itu saya. Tapi namanya orang belajar itu kita tidak boleh apa ya, harus ada tujuan yang ingin kita raih. Apa yang ingin kita raih? eh, Apapun tujuan teman-teman pada hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya berkumpul di sini untuk mempelajari sesuatu yang teman-teman ingin pelajarin. Ya, saya mulai dulu di Hebrew Abjad, Abjad ya atau huruf-huruf, huruf-huruf dalam bahasa Ibrani. Ini semuanya konsonan, teman-teman. Di sini apakah ada yang sudah mengenal, sudah hafal lah huruf Ibrani ini? Boleh resen. Yang sudah mengenal, sudah hafal. Mengenal tapi belum hafal, mungkin? Oke. Belum ada ya, teman-teman ya? Belum, Nggak. belum, belum. Kenapa Marfa sih? Belum ada, Kak. Belum ada ya, belum ada. Oke. Kalau begitu nanti saya kasih latihan untuk belajar. Mengenal suatu huruf yang asing, suatu huruf yang baru, tidak ada cara lain selain teman-teman harus tulis berulang-ulang sambil dilafalkan. Itu cara saya. Cara saya, teman-teman mungkin punya cara yang lain. Sama seperti teman-teman ketika belajar bahasa yang lain. Itu cara teman-teman bagaimana? Untuk mempelajari suatu alfabetikal yang asing. Kalau huruf Latin kan sama ya huruf Latin. Misalkan kita ngomong dari bahasa Indonesia ke Inggris kan hurufnya sama-sama Latin ya teman-teman ya. Ini nanti slide ini akan saya share di grup. Jadi teman-teman nanti bisa latih sendiri. Kita mulai dari huruf pertama, kita sebut Alef. Alef ini seperti yang tadi saya sudah bilang, seperti yang tadi saya sudah ceritakan bahwa semua alfabetikal dalam bahasa Ibrani adalah konsonan. Jadi secara secara normal, secara umum, alef itu tidak dibunyikan. Dia adalah silent letter. Dia baru berbunyi ketika ada nikut. Nikut itu adalah eh, apa? Nikut itu adalah kata vowel yang mengisi suatu huruf. Kalau teman-teman pernah belajar aksara Jawa, itu kan ada nikutnya ya, ada sandangan lah, ada sandangannya itu seperti untuk membaca ini dibaca A, I, U, E, O. Oke. Jadi nantinya akan ada nikut dan nikut itu dia tersisa hanya di Biblika. Itu menariknya. Hanya di Biblika. Semua Hebrew Biblika, Ibrani Biblika pasti masih bernikut. Sementara Hebrew modern, Ibrani modern tidak ada nikut. Tidak ada nikut. Itu menariknya. Sama seperti kalau bahasa Arab itu Arab gundul lah ya. Jadi Arab yang dia masih pakai harakat dengan Arab gundul. Saya sendiri belajarnya itu Arab gundul, tidak baca yang berharokat. Makanya itu ya, ini otak lumayan sih panas ya. Alef, oke, Alef. Kita latihan menulisnya sedikit, sebentar. Saya rubah di sini. Alef. Kita mulai dari sini. Oke. Inilah cara menulis huruf Alef, huruf pertama. Ini yang nanti saya sharekan ya ke teman-teman. Bentar. Alef.
Teman-teman kalau misalkan ada kertas, pensil, boleh sambil berlatih menulis bersama saya. Jadi alef itu dia menulisnya seperti ini. Tarik garis lurus, ya, dan dia diberikan garis kecil seperti ini. Inilah alef. Alef adalah huruf pertama. Berbeda dengan bahasa Arab, alfabet Arab, ya. Huruf-huruf di bahasa Ibrani dia memiliki huruf tulisan tangan atau kita sebutnya adalah katifiyat. Katifiyat itu seperti kita menulis huruf balok dengan huruf tulisan tangan, huruf tegak bersambung. Itu kan beda ya teman-teman. Jadi huruf balok ini adalah huruf baloknya. Yang kita pelajari hari ini adalah huruf baloknya. Alef huruf baloknya. Nah, Morah, gimana nanti cara belajar huruf tangan ini? Ini kan huruf tangan nih, huruf tangan. Huruf tangan itu seperti ini, alefnya. Nah, di sini ada yang menarik nih. Huruf tangan dan huruf balok itu tidak selalu sama, jadi bisa beda. Yang nanti teman-teman baca di kitab-kitab, di koran, di TV, di mana-mana ya, secara resmi itu adalah huruf balok. Jadi kalau misalkan di TV ada subtitle dalam bahasa Ibrani atau film dalam bahasa Ibrani subtitlenya, atau kita chatting SMS dalam bahasa Ibrani, itu semuanya ditulis dalam huruf print atau balok. Sementara kursifnya itu biasanya kita temukan sehari-hari, misalkan di pasar-pasar mereka kalau menuliskan huruf nanti akan ada di hari-hari berikutnya ya, nanti akan saya tunjukkan. Jadi teman-teman goalnya adalah mengerti dulu huruf aksara balok ini. Alef. Oke. Cukup jelas ya untuk alef, nanti diulang-ulang. Alef, alef. Huruf kedua adalah bet. Bet, dia ini adalah huruf yang memiliki dua bunyi. Kalau dia diberi titik, yang namanya dagesh ini bunyinya adalah bet. Beh padanya adalah B, B. Kan huruf konsonan ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ngomongnya B, ya B. Bait, bait dia menggunakan bet. Sementara vet ini dia adalah huruf yang dia soft. Dia tidak keras, tidak ada dageshnya, tidak ada titiknya. Kebanyakan apabila huruf ini ditaruh di depan suatu kata, misalkan bait, kalau kita nulis dengan Ibrani modern, itu kita tidak lagi mengenal yang namanya nikut. Jadi nikut-nikut atau titik-titik ini tidak ditulis. Tapi kalau seandainya kita baru belajar, mula-mula kita membaca ini bait, dia dibaca B, B, B. Tapi kalau misalkan dia di akhir, biasanya bunyinya dia soft dia. Seperti af, ayah, af. Kebetulan kita sudah mengenal dua huruf ini, kita baca af. Ini artinya ayah, af. Ada juga af, ini dia ditulis aba, aba, aba. Nah, nanti yang membunyikan ini adalah nikut-nikutnya ini. Oke? Seperti itu, teman-teman. Nah, yang harus diingat dari huruf bet, penting, penting. Ini penting sekali teman-teman harus ingat adalah huruf bet atau vet ini berekor. Teman-teman jangan ini ya ke distract dengan topi-topiannya. Ini hanya masalah font. Teman saya yang bikin PDF ini, dia orangnya sangat estetik, anak muda, sama seperti antum ya, anak muda, estetik banget. Jadi semuanya harus indah dilihat mata. Nah, tapi kita tidak boleh menghilangkan esensi ekornya. Jadi istimewanya yang membedakan itu huruf bet atau vet itu dia berekor. Jadi teman-teman harus ingat ini penting sekali, ini ada buntutnya, ada ekornya. Nahon, ada ekornya. Jadi nulisnya gimana, Mora? Nulisnya tarik garis, turun ke bawah, lalu jangan lupa ekornya.
Jangan lupa ekornya. Sekali lagi, tarik, turun ke bawah, jangan lupa ekornya. Oke? Seperti itu. Ini adalah huruf B, bet. Sementara dia juga bisa dibunyikan vet. Kalau di modern hilang titiknya, kalau di biblika dia ada titiknya. Untuk sementara ini teman-teman cerna dulu semua, nanti pasti timbul pertanyaan-pertanyaan. Oke? Huruf ketiga, padanannya adalah huruf G, G. Namanya Gimel, Gimel. Gimel ini secara agak mundur sedikit. Bet itu dia secara filosofinya orang Yahudi, bet itu artinya rumah. Rumah bentuknya itu seperti rumah. Menurut mereka ini rumah. Nah, nanti akan ada penjelasan-penjelasannya lebih lanjut ya. Kalau seperti ini nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kalau sempat nanti kita bisa diskusi. Kalau Gmail, Gmail, dia bentuknya seperti orang yang membungkuk. Seperti orang yang membungkuk. Tulisannya seperti ini. Gmail. Gmail. Geh, geh, geh. Membacanya geh. Gmail. Geh. Alef, bet, Gmail. Sampai di sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Barur, barur itu jelas. Barur, barur jelas. Naam, oh si alif Arab, olaf dan alef mirip-mirip, mirip-mirip betul. Karena itu bahasa Semitik itu kalau teman-teman sudah menguasai satu bahasa Semitik, misalkan Arab, pasti belajar untuk bahasa Semitik yang lain, misalkan Ivrit atau bahasa Ibrani atau Aramaik, itu pasti tidak jauh berbeda, mirip-mirip. Kalau yang bahasa yang ada padanannya. Kalau secara kosakata mungkin beda jauh ya. Ada banyak bedanya. Tapi kalau huruf-hurufnya, cara penulisannya, pola berpikir gramatikalnya itu pasti mirip. Jadi nanti kalau teman-teman yang udah menguasai bahasa Arab, nyebrang ke Ibrani untuk pola gramatikal itu saya nggak usah susah-susah jelasin. Oke, Barur jelas? Oke, syuf anah numam sihim, kita lanjut ya. Huruf keempat adalah dalet. Dalet. Jangan lupa dalet ini ada ekornya. Ada ekornya. Ada ekornya ya teman-teman di sini. Kenapa kok saya menekankan banget ekor di sini? Jadi dia harus dilebihkan sedikit. Karena kalau tidak, dia akan menjadi aksara lain. Nanti di bawah teman-teman akan lihat, oh dia akan menjadi aksara lain. Oh alah mora, kayak gitu toh. Ternyata dia menjadi huruf lain. Jadi saya tekankan sekali bahwa ini sangat penting, ekor atau garis yang dilebihkan ini. Inilah dalet. 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 Oke. Sampai di sini, barur. Barur jelas. Toh. Barur. Barur Oh, jelas. Oke. Kalau untuk ekor itu yang tadi dijadikan Nah, diceritakan. keyword ya, keyword dari apa? Itu kalau jika saya menulis secara, kan kebetulan saya juga lagi menulis juga kan. Menulis. Iya, itu kalau dibaca oleh orang-orang natif, orang-orang apa ya, original speaker itu biasanya mereka paham nggak atau tidak paham? Paham. Oh, Paham. Paham, Mar Firman. Paham. Jadi walaupun kita menulisnya dengan huruf balok, bukan dengan katifiyat, bukan dengan huruf tulisan tangan, itu mereka paham. Mereka paham. Oke. Tadi huruf alef, bet, gimel, dalet, kita ke huruf keempat. Dia padanannya itu adalah seperti hei, hei. Hei ini dia ada kawannya. Huruf yang mirip dengan dia yaitu head. Head. Bedanya kalau yang di sini, hey, itu dia berongga. Ini penting. Penting sekali. Jadi rongga ini penting. Saya malah nulisnya pakai katifiyat. Tunggu. Ini adalah huruf yang penting. Ini adalah rongganya. Kalau dia ditutup seperti ini, dia akan menjadi huruf lain, teman-teman. Ya, dia akan menjadi huruf head. Head.
Aduh, gutural saya nggak oke. Mohon maaf ya teman-teman yang jago Arab di sini. Hey, 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 itu dia padanannya adalah ha, ha, ha. Jadi dia lepas aja gitu. Lepas, ha. Sementara di sini, head itu dia ada seperti hak, hak, hak. Seperti itu, hak. Seperti ada huruf K yang tertekan. Jadi nanti berbeda. Huruf kelima ini adalah huruf he. Teman-teman lihat, tuliskan, hafalkan. Karena mengenal huruf ini yang nanti akan membuat teman-teman jadi jago. Jadi jago. Jago itu dari mulai membaca. Kalau kita tidak mengenal hurufnya, mau baca aja males. Kita bisa baca karena huruf-huruf ini. Jadi teman-teman, please hafalin. Hafalin. Oke. Huruf berikutnya adalah vav. Vav. Vav ini dia padanannya adalah V. V. V sendiri dalam bahasa Ibrani artinya dan. Dan memang ditulisnya dan. Mungkin kalau dalam bahasa Arab dia seperti wow. Wow, wa ani, wa anna, wa antum, wa dan. Ya. Vav itu seperti wow. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah belajar bahasa Arab, kesulitan menghafalkan alien dari mana sih ini, ya kan? Teman-teman harus cari cara sendiri untuk mengenal bagaimana menuliskan. Kalau saya dulu menuliskan vav, itu saya ingat-ingatnya itu paku. Karena artinya sendiri kan paku juga kan. Kalau dalam bahasa biblikanya paku, dia bentuknya seperti paku kecil. Paku kecil. Sementara Sama di bahasa Farsi juga begitu. Wow, oh dibaca iya, paku. Iya. paku ya. Iya. Artinya juga dan juga ya. Mar, enggak. Jadi hey, hey, vav. Vav adalah huruf keenam. Oke. Ini ada slide ya yang menarik di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman kesulitan, ini kan ada nih cetaknya. Kelihatan nggak slide saya yang ada Ibrani modern, ada maknanya, ya kan? Ada maknanya. Nah, di sini nanti teman-teman terima nih jelas, bisa dibaca-baca, bisa dipelajarin. Ya di sini ada yang maknanya vav. Nah, ini vav di sini artinya kait, begitu. Paku lah ya, kecil gitu. Huruf ketujuh itu adalah huruf zain. Zain, padanannya adalah z, 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 seperti zaitun, zaitun. Ini menariknya, berbeda dengan temannya, Vav, ya. Zain ini, Zain ini dia ada ditulis di tengah-tengah, teman-teman. Jadi garisnya ini ditulis di tengah-tengah, persis seperti ini. Tidak usah terlalu panjang. Jadi ibaratnya kalau satu huruf yang satu line, ini dia panjangnya sama. Sama. Vav, zain. Kalau vav, dia tidak ditulis di tengah. Kalau dia ditarik sedikit begini, dia jadi zain, teman-teman. Oke? Tapi kalau seperti tadi, dia jadi vav. Kalau kursifnya dia cuma satu. Tulisannya satu aja, nggak ada aksesori apapun. Alef, bet, vet, gimel, dalet. Dalet juga artinya pintu ya, dalet. Jadi kalau tanya bahasa Ibrani-nya pintu itu dalet, dalet. Hei, vav, zain, het. Lalu kita ke huruf berikutnya yaitu, oh ya saya ulang sedikit, het ini dia seperti hei, tapi dia ada bunyi hak, hak, het, het. Sorry. Ha, ha. Kayak kalau kita nulis Hairul mungkin ya, Hairul, Hairul. Lalu di sini ada huruf berikutnya adalah tet. Tet, dia seperti keranjang. Saya kalau nulis tet itu seperti keranjang di sini. Tet, keranjang. Artinya sendiri, tet itu adalah head. Tet itu kebaikan. Tet kebaikan. Ini bisa dipakai untuk nice to know aja sih, tapi utamanya teman-teman belajar huruf-huruf cetak ini. Kalau misalkan teman-teman kesulitan, bayangin apa yang teman-teman bisa. Misalkan, oh ini seperti rumah keong dia. Oh ini seperti keranjang atau apapun. Oke, barur, clear sampai di tet.
Padanannya adalah T dia. Tet T. Menariknya, tet dan taf, agak loncat sedikit, tet dan taf, ini sama-sama berbunyi T. Tapi di Ibrani modern tidak ada bedanya. Dia sama-sama berbunyi T. Kapan kita pakai huruf tet, kapan kita pakai huruf taf, seperti kita ngomong boker tov, selamat pagi. Tov itu baik. Tov, tov, tov itu baik. Tov, tov itu baik. Tov. Kenapa kok kita pakainya tet? Kenapa kok tidak pakai taf? Dan kenapa kita pakai vet? Kenapa tidak pakai vav? Nah, itu nanti yang akan teman-teman kuasain ketika teman-teman belajar yang namanya vocabulary atau otsar milim. Otsar milim itu mufrodat kalau bahasa Arab. Otsar milim. Jadi otsar milim teman-teman itu harus menguasai penulisan ini. Kapan dia ditulis pakai tet, kapan dia ditulis pakai taf. Sama seperti kita menulis I dalam bahasa Inggris. Kita manggil saya I. Nulisnya kan I. Huruf I. Nahon, teman-teman, betul? Kita tidak menulis I. Seperti ini. Nahon, atau kita menulis I. Seperti ini. Kita tidak menulis seperti ini. Tapi bunyinya sama-sama I. Kan? Seperti itu. Jadi pemahaman kosakata teman-teman yang nanti akan, Mora gimana membedakan kapan menulis dengan ini dan itu, ya kan? Saya tadi hampir kelupaan karena nulis tof ini saya baru ingat, ya. Saya mundur sedikit ke vav. Jadi vav ini dia ada keunikan. Vav ini kalau dia bernikut di perut, ada titik di perut, dia akan menjadi bunyi U, teman-teman. Dia akan menjadi bunyi U. Di Ibrani modern, titik-titik ini hilang, tidak digunakan. Tapi di Ibrani Biblika, dia masih digunakan. Sementara kalau dia bertitik di atas, dia menjadi bunyi O, teman-teman. Ini U, ini O. Nanti nikut akan kita pelajari juga. Makanya tov itu dia ada titik di atas. Tapi dalam bahasa Ibrani modern yang dia tidak bernikut, saya akan tulis huruf cetaknya, tov. Itu dia tidak menggunakan nikut, teman-teman. Tov. Tov. Seperti ini. Tidak bernikut. Jadi tov, kalau dalam bahasa Ibrani modern di koran-koran itu dia tidak ada nikutnya. Sementara kalau teman-teman baru belajar, dia ada nikut di sini. Lah dari mana tahu bahwa vav ini dia tidak dibaca vav? Kenapa kok tidak dibaca tavav, tavav? Tidak dibaca seperti itu karena memang dia berbunyi O. Dia untuk membunyikan O pada tet ini. Dan semua kata-kata, kosakata dalam bahasa Ibrani, semua huruf di akhiran pasti mati. Sukun dia, pasti mati. Pasti huruf ini tidak dibunyikan. Jadi dia bunyinya tov. Tov bukan tova, atau tovi, atau tovu, tove, tovu. Dan dia tidak mengenal case ending dalam bahasa Ibrani. Sehingga semua huruf di belakang, karena mereka hurufnya konsonan, kalau begini ya jadi tov. Kalau begini, kalau misalkan dia begini, dia menjadi tot, tot, tot. Oke, begini dia jadi tok, tok, tapi tidak ada artinya. Yang ada artinya tadi hanya tov. Tov itu artinya baik, baik. Ketika kita bilang semoga harimu baik, bahasa Inggrisnya itu have a good day. Have a good day, it's Yom Tov. Yom Tov. Yom Tov. Yom Tov. Have a good day. Yom Tov. Oke. Yom Tov. Nah, huruf yang akan kita pelajari ini berbunyi yud, yeh ini. Kebetulan di sini ada, tunggu, saya hapus dulu di sini.
Kebetulan di sini pas kita lagi belajar hurufnya. Kebetulan kita sedang belajar huruf yud. Yang teman-teman penting ketahui, huruf yud ini dia bentuknya hanya setengah dari teman-temannya yang lain. Dan hanya satu-satunya huruf Ibrani yang badannya cuma setengah dan di atas itu hanya huruf yud. Seperti koma dia di atas. Oke? Seperti koma. Jadi ini adalah huruf yud, waf, mem, sofit yang nanti akan kita pelajari. Ini bacanya yom. Tof, tof, tet, waf, bet, vet. Oke, kenapa kok dia tidak dibaca yoma, yomi? Karena seperti yang tadi saya sudah sharekan, bahwa setiap kata dalam bahasa Ibrani huruf terakhirnya dia dibaca sukun atau tidak, atau dia hanya konsonan saja, huruf mati, tidak ada vokalnya. Alef sampai yud, selamat teman-teman sudah belajar 10 huruf Ibrani pertama. Oke, barur sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas. Itu Kak, izin. Ada yang nanya ini di kolom chat. Oh iya, di kolom chat. Baik, Alif. Apa betul. Kak? Betul, alef, bet, alef. Iya, betul. Urutannya setara itu, Kak Arina. Yang apa ya? Ah, Huruf Faf. Huruf Faf. Huruf Faf kalau pakai titik jadi O. kalau Oh. huruf waf, kalau kemasukan titik, alefnya, oh alefnya untuk vokal O, gimana, gimana Kak Esya? Hmm, Ya Kak, iya. yang tadi yang vav itu kan Mm-mm. di apa setelah huruf vav itu Ya, ada alef. Nanti ada. dibacanya vov, vov atau gimana? Oh, sebentar. Sebentar, coba saya lihat. Setelah Vav ada huruf. Alif, alef. Setelah Oh, Vav. bukan ya. Enggak, salah. Enggak, salah. Oh Nanti iya, iya. kalau titik berarti dia gimana ininya? Kalau ada titiknya, titiknya di sini ya, Kak. Atau di mana? Coba. Oh, titik di situ. Ya, itu Tov. Kalau tidak ada titiknya juga Tov bacanya dia. Apa mungkin? Tunggu. Untuk cara bacanya dari kiri ke kanan seperti Arab, dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri bacanya. Ini dari kanan ke kiri. Arab juga kan ya, dari kanan ke kiri. Iya Iya, Kak. iya Dari kanan ke kanan ke kiri kiri. betul. Dari kanan ke kiri. Farsi juga sama kanan kiri Pasti juga. juga sama ya. Geveret Asia tadi gimana tadi? Apa sudah jelas ya? Geveret Asia. Barur. Barur, oke barur. Oke. Barur, sebentar saya tuliskan barur kebetulan ya. Di sini barur, barur, barur. Ada lagi ya Vav muncul di sini ya. Ada Vav muncul di sini. Ini dia harusnya ada titiknya di perut. Nah, betul. Toda raba marfausi. Toda raba thank you. Toda raba. Toda raba syukran. Toda raba terima kasih. Eh, Baru, Bang, baru Bang, itu dia ada ini titiknya di perut. Tapi di Ibrani modern dia tidak muncul. Ya, seperti ini dibaca aja barur. Nah, huruf ini mirip apa tadi teman-teman? Coba. Huruf R ini mirip apa tadi? Dalet. Mirip dalet. Makanya itu dalet harus ada ekornya, harus dilebihkan. Karena kalau tidak dilebihkan, dia menjadi huruf resh. Dia menjadi huruf R. Oke? Barur ya teman-teman ya. Barur. Kita belajar huruf berikutnya yaitu kaf. Kaf, dia padanannya adalah K. 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 Nah, nanti dia ada lagi huruf kof di sini. Ada lagi huruf kof di sini. Mirip-mirip juga, mirip-mirip juga, tapi bunyinya ini adalah kaf, haf, sama seperti bet, vet. Dia bunyinya ada yang keras, ada dages, atau lembut, atau soft.
dia tidak pakai dages. Half, half. Cara membunyikannya bagaimana? Cara membunyikannya kaf, half ini, kaf dan half ini, dia nanti mirip seperti bed vet. Jadi kalau dia di depan huruf, pasti bunyinya most likely dia kaf tegas. Oke. Kaf dan half ini untuk menulisnya padanannya sama seperti bed vet, tapi tidak berekor, teman-teman. Tidak berbuntut. Oke. Menulisnya dia adalah begini. Seperti C. Dibalik. Di sini. Seperti ini, teman-teman. Oke. Barur. Jadi jangan dibuat, kalau misalkan cetak dia kelihatannya mirip seperti bed vet, tapi dia tidak berekor. Ken? Ken. Kalau yang halusnya itu setara apa ya kayak? Kalau Arab lah. Kalau Arab dia setara itu apa seperti ini. Ah, yang tenggorokan itu ya? Ah, gimana? eh half-nya ya, Marfauzi ya. Iya Pak. Iya apa? More, more. Untuk half-nya dia Ini, setara apa ya? Ah iya betul. ini ya. Ha, dia Berarti yang setara. di atas, maaf Kak, coba dinaikin lagi slide. Ini. Coba slide-nya yang di atas. Berarti H ini setara setara dengan H ini ya. Kalau Oh Arab. ini setara itu betul. Setara yang hahaha, yang suka dipakai emoticon itu. Hahaha. Ya kalau Setara dengan dipakai itu. emoticon kan pakai ini kan. Dia hey-nya itu setara itu, sementara kalau half yang ini dia setara itu. Eh, nah inilah kalau belajar belajar Arabnya nggak hatam itu ya kayak begini. Betul, seperti itu. H itu. Oke, thank you Kak. Apa tadi bahasa Hebrew-nya thank you? Apa ya? Toda raba, Ada Raba. toda raba, Ken, toda raba, Ada Raba Mora. toda raba. Bevakasya, bevakasya, you're welcome. Bevakasya. Ananumam sihim, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi kaf, haf ini kita baru mengenal yang namanya huruf yang punya bentuk yang berbeda akhirannya yang disebut sofit. Sofit. Jadi kita hanya mengenal ada 5 huruf sofit. Ada 5 huruf sofit yaitu kaf, mem, nun, pv, sadi ini. Ya. Kalau PV ini kan dia sepadan hanya beda dagesh. Kaf haf ini dia sepadan hanya beda dagesh, hanya beda titik. Apa yang membedakan dari semua sofit ini adalah sofit atau huruf akhiran. Kayak tadi teman-teman kan baca yom tof, 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 tof. Saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Tof seperti ini. Ini kan dia tetap pakai vet. Tetap pakai vet di sini. Tidak berubah. Tapi pada yom ini adalah yud, faf. Nah, ini mim itu dia tidak menggunakan mim yang cetak biasa di atas, tapi dia menggunakan mim akhiran atau mim sofit. Mem sofit. Jadi mem sofit. Jadi kalau huruf-huruf ini nanti dia ketemu di akhiran, dia tidak mungkin ada kaf atau haf itu dia di akhir. Atau tiba-tiba ada nun yang bentuknya seperti ini dia di akhir. Seperti itu. Seperti kita menuliskan kata eh eh. Itu bagaimana? Bagaimana? Kita tuliskan dengan alef, atau bagaimana? Yud, lalu kaf sofit. Dia. Naam.
seperti ini. Jadi dia tidak ditulis seperti ini. Tidak ditulis begini. Nahon teman-teman, baru. Cara menghafalkannya gampang. Jadi kalau teman-teman punya huruf kaf di sini, jangan diterusin ke kiri, potong aja kakinya. Tarik aja kakinya. Tarik aja ke bawah. Itu dia menjadi huruf sofit. Sama halnya nanti dengan nun, p, v, sadi, kecuali mem nanti. Hanya satu huruf yang tidak dia panjang ke bawah, itu hanya huruf mem. Oke. Saya lanjutkan dulu sampai ini ya, sampai di apa? Sampai di lamet ya. Jadi kita belajar 12, oke? Huruf berikutnya adalah lamet. Padanannya el. Seperti lam. Lam kalau dalam bahasa Arab. Kalau huruf-huruf yang seperti ini kan gampang diingat karena bentuknya itu aneh sendiri. Lamet. Lamet. Teman-teman, untuk belajar itu kita menyebutnya itu lamat. Kenapa kok dia disimbolkan seperti ini? Dia disimbolkan sebagai tongkat. Karena pada zaman dahulu, guru itu dia disimbolkan dengan tongkat ketika dia mengajar. Dan inilah yang menyimbolkan huruf lamet. Jadi huruf lamet atau padanan bunyinya adalah itu dia disimbolkan tongkat yang artinya juga belajar. Dan kebetulan Ibrani kan juga dibentuk dari sores ya, atau akar kata. Kalau bahasa Arabnya wazan ya, ada wazan, ada akar kata. Jadi akar kata ini lamet, mem, dan dalet, itulah yang membentuk sores ajar, atau seperti daras, begitu. Nanti dari situ bisa jadi macam-macam, bisa jadi lamet ini seperti talmid atau murid. Talmid ini murid, dia dari akar kata lamet, mem, mem dan dalet. Talmid. Atau dia juga bisa menjadi Talmud, ajaran buku ajaran Yahudi, Talmud. Jadi yang membedakan itu hanya aksesorinya saja. Tapi soresnya sama. Dia juga bisa menjadi lemidah. Lemidah atau pelajaran. Lemidah atau pelajaran. Menarik ya. Makin dipelajari nanti makin menarik. Oke. Sampai di huruf lamet. Kaf, haf, lamet. Saya mau kasih teman-teman PR. Karena kita kan bakal ketemu lagi besok ya. Kita bakal ketemu lagi besok. Jadi kalau bisa, teman-teman, nanti teman-teman menulis. Nanti yang saya berikan kolom-kolom itu alef, bet, dalet, gimel itu yang ada huruf kosong-kosong itu teman-teman latih untuk menulis. Nah, besok pagi kan kita ketemu di jam yang sama. Harapan saya, teman-teman sudah bisa menguasai dan menghafalkan yang namanya alef sampai lamet ini. Oke? Diingat-ingat. Karena apa? Kuncinya bisa membaca adalah paksa. Nggak ada yang enak. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan yang enak untuk belajar bahasa Persia dalam 12 jam. Kata siapa? Belajar bahasa Mandarin dalam 7 hari. Nggak ada yang seperti itu. Oke? Tidak ada shortcut. Ken? Mahon? Apalagi cuma 6. Apalagi cuma 6 pertemuan. Jadi, Saya sampai harus menulis, Mbak. Menggambar. terus menulis, betul. Kalau teman-teman cuma melihat saja, tadi saya ajarkan, itu nanti teman-teman akan lupa. Lepas dari ini nanti udah nongkrong sama teman-teman berhari minggu, lupa. Saya yang setua ini, ya saya boleh bilang tua lah ya, karena saya baru start belajar bahasa Ibrani itu kan baru 5 tahun yang lalu. Beda sama otak teman-teman yang masih, encer sekali kan gitu loh. Masih encer sekali. Intermezzo sedikit ya. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang baru,
kita tidak ulang-ulang, kita tidak lihat-lihat, kita tidak paksa, waduh sulit. Saya ini orang yang malas olahraga. Sudah kerjanya dokter gigi, malas olahraga. Malas olahraga, kerjanya itu kan duduk ya, duduk. Suatu hari saya memaksa diri saya itu untuk olahraga. Baru mulai jalan 15 menit ya, udah denial kan saya kan, apalagi lari. Tapi lihat teman-teman saya lari, itu saya kan semangat tuh. Wah ini aja bisa, masa gua nggak bisa nih, ya kan? Ini Morah aja bisa. Yang setua ini, dia yang dokter gigi, bukan akademisi, nggak ada latar belakang itu. Bahkan tidak ada latar belakang dalam agama loh. Jadi saya tidak ada koneksi spiritualnya. Tapi bisa loh. Bisa. Karena hari itu mungkin saya paksa kali ya. Saya paksa. Alef, 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 saya tulis. Saya nggak hafal, lupa. Aduh ini tadi apa, tadi bed itu kayak gimana tulisannya. Buka contekan. Lihat. Seperti itu cara saya belajar. Saya yakin teman-teman di sini pasti punya cara belajar sendiri. Nah, kalau punya bekal Arabik cepat. Cepat banget. Karena loncatnya, saya pede bisa bilang gitu, kenapa? Karena saya waktu dari Ivrit ke Arabit, dari Ibrani ke Arab, itu seperti switch gini aja. Switch gini aja. Tapi satu hal, huruf Arab itu susahnya, ya Allah, susah sekali. Terus terang susah sekali. Saya sampai sekarang itu kalau baca masih ngeja. Beda dengan Ivrit. Kalau Ivrit saya baca nggak ngeja. Karena apa? Ini kosakata sudah tertanam di kepala. Proses bertahun-tahun. Tapi kalau Arabit, ya Allah, saya tuh benar-benar nebak loh. Saya nebak karena apa? Karena saya sering baca. Jadi udah tahu kalau ini pasti bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Saya tahu seperti itu. Karena saya melihat kosakata itu sudah punya. Sama nanti teman-teman ya, misalkan saya tulis, nggak apa-apa ya, kita selesainya agak agak molor sedikit tidak apa-apa. Kita misalkan menulis nanti teman-teman apa ya bahasa yang saya tulis di sini ya. Misalkan kita menulis ini. Ini akan teman-teman gunakan terus. Akan teman-teman omongin terus ini. Ini adalah shalom. Shalom. Teman-teman kan udah belajar ini kan apa lamet. Besok teman-teman akan belajar huruf shin dan mimnya ya kan. Tapi kan teman-teman paling nggak bisa tahu. Oh, shalom, 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 shalom. Seperti itu. Jadi kuncinya untuk bisa baca adalah paksa. Paksa. Nantinya teman-teman akan saya kasih ini buku. My First Hebrew Word. Cara belajarnya, kalau saya kan begini, saya sharekan cara belajar saya ke teman-teman, yaitu cara belajar cara anak-anak. Ani, Rosh, seperti itu teman-teman. Cuman disclaimer dulu, hati-hati. Semakin teman-teman kuasai, semakin teman-teman pelajari, semakin teman-teman bisa, teman-teman akan semakin cinta. Semakin teman-teman mengenal seseorang, teman-teman akan semakin cinta, semakin suka. Semakin tidak mau belajar, ini yang alphabetical ini, teman-teman akan lost. Nanti ke depan-depannya ketika saya ngajarin atau saya share, itu nanti teman-teman makin nggak nangkep nih, ngomong apaan nggak nyambung, ya kan? Tapi kalau teman-teman kuasai itu kan eager sekali, kejar terus pasti, kejar terus. Apa nih Mora? Apalagi nih, apalagi. Nah, karena teman-teman baru mengenal huruf Ibrani, anggaplah ini mainan baru. Mainan baru, bagus, teman-teman sayang-sayang, teman-teman mainin tiap hari nih. Barur, semoga tipsnya bermanfaat. Oke, besok, jadi saya share nanti ini di grup. Teman-teman mungkin kalau hari Minggunya gabut, ya nggak tahu mau ngapain, gabut, udah nulis aja huruf Ibrani. Itu besok pagi nanti kita ketemu, nanti kita habiskan ini semua huruf sampai di nikut nanti. Sampai di nikut, sampai di cara baca. Jadi nanti kan teman-teman bisa iseng tuh. Saya kasih bacaan, teman-teman bisa iseng baca. Ani. Wah, saya bisa baca Biblika. Makin teman-teman bisa, itu makin teman-teman senang. Makin teman-teman senang. Salah tidak apa-apa. Ini adalah ruang untuk kita membuat salah. Ruang untuk teman-teman saling belajar, saling bikin salah. Dari salah itu nanti teman-teman akan tahu. Saya juga nggak bisa langsung baca kan, orang-orang kan juga nggak langsung sukses bisa, ya kan. Tapi yang teman-teman lihat misalkan dari Marfauzi, wah lu jago banget ya Arabnya, lu nggak tahu juga, gua belajarnya kan udah dari kapan, ya kan. Wah Marfirman jago banget ya Farsi, lu nggak tahu aja belajarnya udah dari kapan kan.
Nahon, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjut besok. Kita lanjut besok. Saya sharekan ya untuk materi PDF-nya. Jadi untuk materi PDF-nya yang menulis dulu, teman-teman. Oke? Sampai nomat berarti kayak. Kenapa? Sampai nomat. Sampai nomat. Sampai lamet. Lamet. Sampai lamet. Nggak apa-apa, lamet, lomet, apapun lah. Pokoknya tahu hurufnya begitu, bunyinya L, udah. Ya kan? Saya sendiri nanti kalau ditanya, ini huruf namanya apa ya? Saya kadang nggak tahu, tapi I know how to read. Yang saya berusaha transferkan ke teman-teman adalah satu, konsep belajar. Konsep belajarnya. Dan dua, nanti konsep membaca. Insya Allah, syukur-syukur kalau bisa lanjut, ya teman-teman nanti bisa lanjut, teman-teman mempelajari kosakata, nanti teman-teman akan tahu bagaimana cara memaintain bahasa itu. Padahal di Indonesia tidak banyak penuturnya, ya kan? Adapun penuturnya yang jago-jago, yang jago literasi, Menahem Ali misalkan ya Mar, itu beliau kan nggak mengajar kelas Ibrani secara khusus untuk membaca. Jadi teman-teman kan harus cari tahu sendiri. Nah, kalau ada grupnya seperti ini, paling nggak ada komunitas untuk teman-teman. Apa nih? Gimana caranya? How to tackle? Ya kan? Kalau nonton YouTube sendirian kan kadang kan males. How to speak Hebrew in 30 minutes. Kan kadang-kadang kan males ya, gitu loh. Tapi kalau kayak begini kan mungkin semangatnya, energinya kan beda. Nahon, Nahon. Abraham ini masih anak-anak. Umur berapa? Kama ben Atta. 11. Hah? 12? Stay 11. astray. 13? 11. 11, ya ampun, ya Allah, Masya Allah. Apresiasi sih saya. Keren. Once you stop learning, you will die. Jangan kalah pokoknya. Kalian masih punya tenaga, usia yang masih muda, masih punya banyak resource yang bisa antum cari ya, atem cari. Sekarang dunia udah begitu terbuka, mungkin beda dari zaman orang tua saya dulu, zaman saya, ya kan? Sekarang dunia udah terbuka sekali, teman-teman bisa belajar apapun. Kasih makan itu ego kalian, belajar terus, kasih makan itu ego kalian, pamerin, udah, pamerin. Dengan begitu kalian itu bangga ke diri kalian sendiri. Ken, semangat. Lehitraot mahar. Sampai ketemu besok. Lehitraot mahar. Toda Raba Haverin. Terima kasih teman-teman. Oke. Ya, Toda saudara, Raba saudara. Haverin. Dadah, Lehitraot Mbak. mahar.